Oke, mohon perhatian semuanya. Pembelajaran pertama akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Semoga sehat ya. Jadi tetap harus semangat walaupun di masa pandemik ini. Kalian itu harus gesit ya dalam menuntaskan pembelajaran. Jadi di pagi hari ini tidak lupa kita tetap bersyukur kepada Allah, kita tetap bersolawat kepada Rasulullah. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, masing-masing nak, dalam hati aja. Saya akan sediakan beberapa detik untuk berdoa dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, nah, di pagi ini kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu sifat dan reaksi senyawa hidrokarbon. Guru pengampunya saya sendiri, Jamaan Fahmi. Oke, indikator pembelajaran kita di pagi ini ada 4. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan sifat alkana, siswa dapat menjelaskan reaksi pada alkana, kemudian siswa dapat menjelaskan sifat alkena, dan terakhir siswa dapat menjelaskan reaksi alkena. Semoga bisa tercapai ya tujuan pembelajaran kita ini. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai alkana. Jadi masalah tata nama senyawa sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Kita belum masuk di bagian sifat begitu. Jadi akan sedikit saya bahas di bagian sifatnya. Jadi kurang lebih masalah wujud dulu yang pertama. Kan ada tuh di deret homolog alkana ya. Mulai dari atom C1 sampai seterusnya. Jadi kalau kita bahas masalah wujud, atom C nomor 1 sampai nomor 4 itu wujudnya itu gas. C1 dalam alkena disebut metana ya. Kemudian alkana yang jumlah atom C-nya 4 kita sebut sebagai butana. Itu masih gas. Nah, batasnya sampai situ. Lebih dari situ, ini maksudnya C5 ya. C5 sampai C17 itu wujudnya adalah cair. Pertengahan ini. Sementara lebih panjang dari 17, jumlah atom C-nya, itu wujudnya padat. Ya. Begitu ya. Jadi seiring waktu, seiring makin besarnya MR atau semakin panjangnya jumlah atom C, maka perubahan wujud itu terjadi mulai dari gas, cair, hingga padat. Begitu. Nah, kemudian masalah kelarutan. Sifat alkana itu nonpolar. Ya. Nonpolar. Jadi dia tidak akan larut dalam air. Tetapi dia bisa larut dalam pelarut organik, ether, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita campurkan alkana yang cair ini dengan air? Nah, di sana akan terjadi pemisahan. Ada fase yang terpisah gitu ya, karena tidak saling melarutkan. Karena kepolarannya itu berbeda. Apa penyebabnya? Jadi pemisahnya itu terjadi karena tidak saling melarutkan. Nah, di bagian atasnya itu, fase bagian atas waktu mereka itu disatukan, dicampurkan, itu adalah alkana. Kenapa? Kenapa dia berada pada fase atas? Karena massa jenis alkana itu lebih kecil daripada air. Karena air lebih berat, makanya air yang di bawah. Sementara alkana lebih ringan, makanya alkana berada pada fase yang di atas. Gitu ya, saling memisahkan. Nah,
Bagaimana kegunaannya? Kegunaannya sudah pernah mungkin sedikit kita bahas kemarin. Ada yang paling sederhana itu direct homolognya itu yang bersifat gas itu kita gunakan sehari-hari untuk memasak ya dalam tabung LPG, ya, gas LPG. Kemudian bisa juga digunakan sebagai pelarut seperti yang barusan saya jelaskan. Bisa juga digunakan sebagai sumber hidrogen. Kemudian nanti ada yang jadi pelumas hingga nanti sampai pada bahan baku industri. Ya. Itu kira-kira tentang alkana. Nah, kemudian kita masuk kepada reaksi alkana. Nah, di reaksi alkana ini ada beberapa yang bisa kita dikategorikan dalam reaksi alkana. Yang pertama itu adalah oksidasi. Oksidasi itu bisa dipahami sebagai reaksi pembakaran ya. Pembakaran senyawa alkana menggunakan oksigen gitu. Jadi ada dua jenis dari reaksi oksidasi ini untuk alkana. Ada yang pembakaran sempurna, ada pula yang tidak sempurna. Begitu. Jadi kira-kira kalau pembakaran sempurna itu contohnya ini ya. Apa ini namanya? Untuk alkana dari alkana yang paling sederhana. Metana ya. Metana dibakar dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dengan air. Kemudian nanti ada energi, sejumlah energi yang dilepaskan dari hasil ini. Oke. Jadi kalau sudah ada persama reaksi, ingat ya, jangan lupa pastikan dia setara. Kebetulan contoh ini sudah setara ya. Jumlah atom C-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Kemudian hanya sebelah kiri 4, kanan juga 4 ini ya. Kemudian sisanya O kita setarakan. Atom O sebelah kanan ini 2 kali 1 2, 2 tambah 2 4. Jadi sebelah kanan ada 4. Sebelah kiri tinggal tambah koefisien. Ini yang sempurna. Bagaimana untuk pembakaran yang tidak sempurna? Pembakaran tidak sempurna itu nanti akan dihasilkan karbon monoksida. Ya, karbon monoksida. Kayaknya pernah dengar ini ya. Jadi karbon monoksida ini daya ikatnya terhadap darah dibandingkan dengan daya ikat oksigen terhadap darah, maksud saya hemoglobin dalam darah, itu berbanding 200:1. Nah, lebih kuat karbon monoksida yang bisa mengikat hemoglobin. Bahkan kalau misalnya hemoglobin sedang berikatan dengan oksigen, karbon monoksida ini bisa mengusir oksigen dari hemoglobin itu. Makanya ada kasus yang kejadian katanya orang keracunan ya. Keracunan udara, salah satunya bisa disebabkan oleh faktor karbon monoksida. Jadi persama reaksinya begini, metana direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida ditambah dengan 2H2O. Kemudian nanti juga akan dilepaskan sejumlah energi dari pembakaran ini. Saya rasa paham ya. Oke, persamaan reaksi, maksud saya reaksi alkana yang kedua itu adalah cracking. Cracking ini pemecahan rantai ya, dipecah rantai yang panjang menjadi rantai pendek. Jadi nanti alkana panjang itu dipecah, hasilnya nanti bisa menjadi beberapa senyawa. Ada yang berasal dari alkana, ada yang berasal dari alkena. Oke, jadi seperti inilah contohnya ya. Nih, normal, berarti lurus. N di sini lurus, C30H62. Karena didesain sedemikian rupa, dengan adanya suhu yang sangat tinggi, maka pecah menjadi beberapa senyawa. Ini kalau digabungkan nanti insya Allah hasilnya sama dengan ini ya. C-nya 30, H-nya 62, dan seterusnya. Kalau yang bawah ini karena suhu tadi ya, ini karena suhu. Kalau yang bawah ini karena katalis, ada bantuan katalis. Jadi
Dari sini nanti bersama reaksi ini dipecah menjadi ini dan ini ya. Begitu. Atau contoh lainnya lagi bisa juga ini C12H26 pecah menjadi C5H12 sama C7H16. Ya. Ini senyawa apa ini nak? Alkana, alkena atau alkuna? C15 C5H12. Berarti dia CnH2n tambah 2. Ini berarti alkana ya. Ini namanya pentana. Sementara C7H16. C7H16. Ini alkana juga ya? Iya. Ini berarti namanya hepsanasa. Jadi ada penambahan bantuan H2 di sini, makanya nggak terbentuk alkena. Bagaimana kalau misalnya dia nggak pakai H2? Dia cuma mengandalkan katalis. Ini dia, C12H26 pecah. Pecah ya. Menjadi C5H10 sama C7H16. Kalau ini alkana tadi ya, ini namanya heptana. Kalau yang ini namanya C5H10. Berarti dia rumus umumnya CnH2n. CnH2n rumus umum siapa nak? Pentana, pentena. Iya. Rumus umum alkena ya, berarti namanya pentena. Dengan asumsi bahwa kita anggap saja ikatan rangkapnya berada pada atom C nomor 1. Makanya kita tambah penomoran 1. Oke. Itu ya, cracking ya, dipecah dia. Yang panjang menjadi beberapa rantai yang pendek. Kemudian yang ketiga itu reaksi substitusi. Substitusi ini diganti salah satu atomnya, atom H, ya, salah satu atom H ini kan 4, diganti dengan Cl. Ini Cl-nya kan ada 2 nih. Nah, gini penggambaran ini. Ini hanya 4. Satu diganti, yang mana ini diganti sama Cl ini, ya. Cl ini kemari hanya berikatan dengan ini, dengan Cl ini. Alhasil gimana? Ini dia. HCl. Ini nama awalnya itu adalah metana. Ini apa nak? Ini klorin ya. Klorin. Kemudian ini menjadi apa? Klorometana namanya ya. Ini kata nama haloalkana nanti kita pelajari. Sementara ini namanya asam klorida. Begitu ya. Diganti dia satu atomnya. Itu substitusi. Kemudian eliminasi. Eliminasi ini merupakan perangkapan kalau bahasa saya ya. Jadi katanya tunggal berubah menjadi rangkap. Nih. Karena ada penambahan H2 nanti, H2 yang berlebih. Jadi ini tunggal berubah menjadi rangkap. Itu aja diingat ya. Ini tunggal berubah menjadi rangkap. Ada pelepasan gas hidrogen di sini. Ini hanya 2 di sini karena ini hanya 2. Sementara di sini menjadi 1. Ini hanya 3. Sementara di sini menjadi 2. Begitu ya. Ada pelepasan gas hidrogen di sini. Itu eliminasi, perangkapan. Ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Oke. Alkana sudah selesai, kita lanjut ke alkena. Alkena itu sifatnya mirip ya dengan alkana, hanya saja lebih reaktif. Jadi wujudnya sama seperti tadi. Seiring bertambahnya rantai, maka perubahan wujudnya dimulai dari gas, rantai menengah itu cair, kemudian rantai yang panjang itu padat. Kemudian dia masalah kepolarannya juga bersifat nonpolar. Ya. Nanti kalau kita mengadakan percobaan cairan alkena kita tambahkan dengan air brom, maka air bromnya akan memudar. Air brom itu warnanya itu merah agak tua ya, merah agak tua. Maka luntur nanti air bromnya itu karena adanya ikatan rangkap ini. Bereaksi nanti PR2 dengan ikatan rangkap pada alkena sehingga warnanya itu memudar.
Begitu ya untuk sifatnya. Kalau reaksi alkena gimana? Reaksi alkena itu sama juga seperti pada alkana, ada oksidasi, pembakaran sempurna, kemudian ada juga pembakaran tidak sempurna ya. Ya, pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Jadi kurang lebih yang dihasilkan mirip. Kalau ada persamaan reaksi, ingat ya, jangan lupa disetarkan. Kita lanjut. Kemudian ini tambahan reaksi pada alkena yang tidak ada pada alkana, yaitu reaksi adisi. Adisi ini adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Kan alkena ada tuh ikatan rangkapnya tuh. Ya, ikatan rangkap 2. Nah, ikatan rangkap ini nanti diputus sehingga menjadi tunggal. Nah, contohnya seperti ini. Siku seperti ini ya. Siku seperti ini merupakan penggambaran dari ini. Yang nomor 1 ini CH3, CH, rangkap ini, kemudian di sini CH2. Ini, yang siku ini penggambarannya seperti ini ya. Jadi sudutnya itu CH3, sikunya itu CH, sementara di sebelah sini itu CH2. Begini penggambarannya. Biasa-biasa juga ya penggambarannya. Kalau yang ini bagaimana? Ini CH3, CH2, CH3 dengan tetap mempertimbangkan bahwa setiap atom C itu tangannya ada 4. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Begitu. Jadi, ikatan rangkap di sini tuh diputus. Putus. Ini kan ada hanya 2. Nah, kedua H ini masuk satu ke atom C nomor 1, satu lagi masuk ke atom C nomor 2. Penomoran dimulai dengan atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap ya. Ini 1, 2. Begitu. Ini putus, diterima 2 atom H, makanya menjadi alkana ya. Yang awalnya alkena menjadi alkana. Yang awalnya namanya kurang lebih 1 propena atau propena saja berubah menjadi propana. Begitu ya. Bagaimana kalau dia dengan air bromin nih, air bromin BR2. Jadi sama juga, BR-nya kan ada 2 tuh. Nih, berikatan kovalen ya. Jadi BR-nya masuk ke atom C nomor 1 sama atom C nomor 2. Alhasil jadi mana? Nah, jadi seperti ini dia gambarannya ya. 1,2 di bromopropana. 1. Oh gini aja lah, nanti dulu salah ya saya buat ya. CH3, CH, ini ada BR, CH2, ini ada BR. Ini kurang lebih. Ya. Pas ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya, pas. Jadi ini namanya adalah 1,2 di bromopropana. Tata nama haloalkana juga penomorannya dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus alkil ini ya, gugus alkil halida. Jadi kan di sini nih nomornya 1, 2, 3. 3 untuk alkana propana, kemudian penomoran 1,2 nama gugusnya diakhiri U, bromo jadinya propana. Begitu juga untuk asam halida ya. Ini asam halida. Jadi kalau dia penggambarannya kita pecah jadi gini. Dia masuk hanya bisa masuk ke atom C nomor 1, BN-nya bisa masuk ke atom C nomor 2, kemudian bisa saja dibalik. Hanya bisa masuk ke atom C nomor 2, BR-nya bisa masuk ke atom C nomor 1. Ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Khusus yang ini aja ya. Ini dia. Kalau kalian pernah baca aturan Markov-Nikov, jadi atom C pada ikatan rangkap yang mengikat atom H paling banyak akan mengikat kembali atom H dari asam halida, gitu dia ya.
Jadi intinya nanti waktu dia beradisi, C yang kaya atom H akan semakin kaya atom H. Begitu. Itu kalau sesuai dengan atom Markov-Nikov. Nanti lagi saya jelaskan contohnya. Nah, nanti ada kasusnya seperti contoh yang tadi, dia berkebalikan. Bukan aturan Markov-Nikov yang kita pakai, tapi antinya, anti Markov-Nikov. Jadi berkebalikan. Jadi reaksi yang menggunakan aturan Markov-Nikov ini hanya berlaku pada yang ini, nak ya. Ini. Alkena direaksikan dengan asam bromida. Asam bromida itu tadi apa? HBr, rumus kimianya ya. Kemudian ada tambahannya. Tambahannya apa? Senyawa peroksida. Senyawa peroksida ini. Kalau 3 ini bereaksi, maka dia akan berlaku anti Markov-Nikov. Oke, kita bedakan ya. Kita bedakan. Contohnya itu adalah CH3, CH2, CH, CH2. Ini kita reaksikan dengan HBr. Kita reaksikan dengan HBr, tambah HBr. Kemudian ini nggak pakai H2O2. Nggak pakai H2O2. Berarti yang kita maksud nggak pakai H2O2 ini adalah kita gunakan aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov menyatakan bahwa atom H dari asam halida itu akan pindah ke atom C yang paling kaya dengan H. Kan bagian yang perlu kita perhatikan di rantai ini adalah 2 atom C yang saling berinteraksi karena adanya ikatan rangkap. Berarti atom C nomor 1 sama nomor 2. Cukup ini aja yang kita tinjau. Oke, atom C nomor 1 sama nomor 2. Jadi di sini ada H, di sini ada Br. Jadi hanya kalau menurut atom Markov-Nikov H ini akan pindah ke atom C yang paling banyak mengikat atom H. Antara atom C1 sama C2, mana yang lebih banyak atom H-nya? Ini 2, atom C nomor 1 ya, mengikat 2H. Ini cuma 1. Mana yang paling banyak? Atom C nomor 1. Makanya kalau menurut atom Markov-Nikov, aturan Markov-Nikov, ini akan pindah ke atom C nomor 1. Begitu. Kok hilang ya? Sementara Br-nya ke sebelahnya. Karena dalam adisi, reaksinya berpindah ke atom C yang terikat oleh ikatan rangkap. Jadi yang barunya gimana? Yang barunya CH3, senyawa yang dihasilkan itu CH, ini Br ya, tadi ya, Br-nya pindah kemari. Sementara di sini adalah CH3. Ini berlaku aturan Markov-Nikov. Oke, ini nama barunya apa? Kalau di sini 1 butena, ini asam bromida, ya. Sementara ini namanya 2 bromo butana. Nih yang baru. Nah, kalau anti Markov-Nikov gimana? Kalau anti Markov-Nikov gini. CH3, CH2, CH, CH2 tambah HBr juga. Nah, di sini nanti, di sini ada dikasih tahu senyawa peroksida. Dan digunakan H2O2 ya, hidrogen peroksida. H2O2. Maka ini akan berlaku anti Markov-Nikov. Anti Markov-Nikov. Jadi anti Markov-Nikovnya gimana? Dibalik ya, hanya akan pindah ke atom C yang mengikat H paling sedikit, sementara Br-nya ke atom C yang mengikat banyak. Nah, jadi yang barunya, perhatikan beda nih. CH, ini jadi CH2, ada Br-nya. Sorry. Br, ini jadi hanya 2. Ini namanya 1 bromo butana. Begitu nak ya bedanya ya. Ingat aturan khusus tadi, kalau dia anti Markov-Nikov itu cuman berlaku pada 1 reaksi, yaitu alkena
ditambahkan dengan asam bromida, ditambahkan dengan peroksida, ya, maka hasilnya jadi seperti ini. Tuh, contohnya. Kemudian reaksi terakhir itu tentang polimerisasi atau pembentukan polimer dari monomer. Nah, kebetulan karena dia bisa bereaksi adisi, alkena bisa masuk menjadi contoh. Di sini monomernya kita pakai adalah propena. Propena ini kalau kita panjangkan penggambarannya gini ya, CH2 CH CH3. Ini ada ikatan rangka di sini. Propilena atau propena ya, propena. Jadi ini boleh kita nggak pakai angka karena di sebelah sini pun kalau kita buat ikatan rangkanya tetap di atom C nomor 1. Penomornya sama mau di sebelah kiri atau kanan. Makanya angka satunya tidak perlu ditulis. Begitu ya. Jadi di sini ada adisi nih, ada adisi. Jadi ini putus. Nah, ini putus ya. Kemudian dia akan pindah elektronnya kemari membentuk ikatan baru. Memungkinkan ya. Ini pun begitu nanti. Berselang, kemudian pindah kemari. Ya, membentuk ikatan baru. Alhasil nanti sesama monomer ini saling berikatan, membentuk seperti ini. Kemudian penulisannya disingkat dengan menggunakan buka kurung siku, tutup kurung siku, kemudian pakai huruf N. N ini menyatakan berapa jumlah monomer yang terlibat, gitu ya. Kalau sudah seperti ini penulisannya, ini bisa kita sebut polimer, ini bisa juga kita sebut sebagai polimer. Gitu. Ini resort saya. Jadi kurang lebih seperti itu nak ya pembelajaran kita. Semoga paham. Jangan lupa tetap berdoa pada Allah sesudah belajar pun. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.